Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biridhoillah kita bertemu kembali untuk memperdalam ilmu tajwid kita. Kita akan membahas tentang idgham yang lain. Nah, kita sudah kenal macam-macam idgham ya. Di hukum nun sukun atau tanwin kita kenal namanya idgham bila gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam ra. Tidak dengung atau digolongkan di kelompok jelas. Ada lagi idgham yang namanya idgham bi gunnah ya, yaitu bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Itu termasuk dengung ya. Y3, Y3, N3, M3 dan W3. Jadi maksudnya teri-teri itu adalah 3 nunnya ya. Jadi dibaca dengung. Dan ada idgham yang lain namanya idgham mithlain, dari idgham yang lain. Artinya idgham itu memasukkan mithlain itu artinya 2 huruf yang sama. Kaidahnya adalah bertemunya 2 huruf sama, yang pertama sukun, bertemunya 2 huruf sama, yang pertama sukun. Cara membacanya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua tanpa mendengung, kecuali huruf nun sukun bertemu dengan nun, itu namanya idgham bi gunnah, atau mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya idgham mimi ya, atau idgham mutamatsilain ya. Tetap mendengung ya selama 1,5 atau 2 atau 3 harokat. Tapi idgham mithlain ini yaitu bertemunya 2 huruf sama, yang pertama sukun, misalnya lam sukun bertemu lam. Kalau dal sukun ya bertemu dal, dal sukun ya bertemu dal, ro sukun bertemu ro, ba sukun bertemu ba. Lah, peringatan tidak berlaku pada huruf wawu sukun bertemu wawu dan ya sukun bertemu ya. Itu nanti ada pokok bahasan yang namanya mad tamkin ya di kemudian nanti. Lah, contohnya adalah kulla as'alukum wa qad dakhalu idh dhahaba wadhkur rabbaka. Itulah namanya idgham mithlain ya. Jadi kita sudah kenal macam-macam idgham dan idgham yang lain-lain ya. Sekarang kita mengenal namanya idgham mutaqaribain, artinya memasukkan 2 huruf yang berdekatan makhrajnya. Jadi huruf ini berdekatan. Misalnya berdekatannya lam sukun dengan ro, qaf sukun dengan kaf. Ini letaknya berdekatan. Karena berdekatan maka dinamakan idgham mutaqaribain. Cara membacanya memasukkan huruf mati kepada huruf berikutnya dengan menghilangkan qalqalah dan isti'la'nya, atau dengan menghilangkan qalqalah sedang isti'la'nya tetap. Nah, jadi misalnya lukum, hasilnya kan lukokum, jadi begitu. Jadi dimasukkan. Nah, kaidahnya bagaimana? Kaidah idgham mutaqaribain, bertemunya lam sukun dengan ro dan qaf sukun dengan kaf, disingkat larqok. Apa? Larqok. Lam ro qaf kaf. Lah, begitu contoh. Alam nakhluqkum wa qurrabbi. Itu namanya idgham mutaqaribain. Kemudian kita mengenal lagi idgham yang lain, namanya idgham mutajanisain, disingkat dengan imuja. Jadi imuja itu adalah idgham mutajanisain. Kalau imut itu namanya idgham mutaqaribain. Kalau imis idgham mithlain. Jadi ada singkatan-singkatan begitu.
Lah, bagaimana cara membacanya? Memasukkan huruf yang mati kepada huruf berikutnya dengan menghilangkan qalqalah untuk to, sedang alif isti'la, sedang sifat kok alif. Sedang sifat isti'la dan idbaknya tetap ditampakkan. Jadi kaidah idgham mutajanisain itu jumlahnya ada 7 komentar. Yaitu tak sukun bertemu tok sukun bertemu tak sukun bertemu dal sukun bertemu tak. Lah, yang 4 ini dibolak-balik, bolak-balik. Diawali dengan tak, tok, tak, dal, tak. Nah, kemudian dal sukun bertemu do, sa sukun bertemu dal, ba sukun bertemu mim. Nah, ini namanya idgham mutajanisain, disingkat namanya imuja. Contoh, fa amana ta'ifatun la im basatta ujibat da'watukuma qad tabayyana idh zalamtum yalhadzalika irkam ma'ana jadi kabe dibaca kam M3 irkam ma'ana. Itulah idgham yang lain. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin lama semakin baik dan semakin tartil. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran kita ini haqqo tilawatih, sebagaimana terdapat di surat kedua Al-Baqarah ayat 121. Bacaan yang haqqo tilawah itu gimana? Yaitu bacanya tartil, kemudian difahami kandungan isinya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian didakwah dan Al-Quran ini dihafalkan supaya sinergi ya di dalam jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam shiratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.